Satu, dua, tiga. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Bapak Abid, di acara podcast biologi kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah obat yang dimana sering kali digunakan untuk mencegah penyakit-penyakit menular seperti ketika wabah COVID-19 kemarin. Obat ini biasa kita kenal dengan vaksin. Nah, pada kali ini kita kedatangan seorang dokter yang cukup profesional bernama Dr. Faiz Abdul Nutio, SPPD. Selamat pagi, Dok. Halo, Pak Dok. Nah, jadi ini, Dok. Kan kita mau membahas tentang vaksin. Sebenarnya vaksin itu apa sih, Dok? Kok bisa nih dari dengan vaksin ini? Katanya setelah orang-orang di vaksin itu dia kalau misalkan dia nggak bisa tertular dari penyakit tersebut. Oke. Vaksin itu merupakan antigen atau mikroorganisme yang dimana itu diinaktivasi terus dilemahkan sehingga dapat dan diberikan kepada orang-orang yang sehat sehingga dapat menimbulkan antibodi terhadap mikroorganisme tersebut. Terus jika kemudian hari si orang ini terpapar, dia bakal menimbulkan menimbulkan efek tebal sehingga dia akan keluar dari penyakit-penyakit dari mikroorganisme tersebut. Oh gitu. Sebenarnya kandungan dari vaksin itu apa aja sih? Sebenarnya bahan dasar dari vaksin itu ya dua, kalau nggak ya bakteri ya virus, dan juga cara menumbuhkan si mikroorganismenya itu butuh media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu sehingga pada suatu saat nanti mikroorganisme yang tumbuh akan dipanen, diaktifasi, terus dimurnikan, diformalisasi dan akan dikemas. Oh gitu. Cara kerja dari vaksin ini bagaimana, Pak? Ada beberapa tahap pembuatan proses vaksin. Yang pertama tuh mengidentifikasi dan menemukan antigennya. Pada tahap ini para ilmuwan melakukan uji coba di laboratorium tanpa melakukan uji coba terhadap manusia apapun. Sehingga pada tahap ini para ilmuwan mencoba mencari cara untuk menyerang mikroorganisme tersebut, dan cara menyerangnya juga berbeda-beda tergantung pada mikroorganisme. Seperti kalau misalkan pada cacar ataupun campak, dia cuma cari cara untuk mencegah agar si virusnya itu enggak berkembang biak berkali-kali. Sama kalau misalkan kalau di polio rabies, si virus ini si antigen ini dapat langsung membunuh secara efektif bakterinya atau virusnya. Terus pada tahap kedua yaitu dilakukan tahap uji coba 1, di mana ini dilakukan pada orang dewasa yang sehat dan membutuhkan banyak percobaan sehingga dapat melihat kemungkinan yang ada. Yang ketiga yaitu uji coba tahap 3 uji coba tahap 2, di mana semakin banyak lagi orang yang dilakukan uji cobanya, sehingga si para ilmuwan itu juga harus membandingkan antara orang yang divaksin sama orang-orang yang belum divaksin. Terus yang keempat tuh si para ilmuwan udah tahu nih kalau misalkan si vaksin itu aman untuk orang-orang orang-orang yang sehat. Pada tahap ini dibutuhkan uji coba intensif kepada bahkan sampai ribuan orang sehingga nanti dapat dilihat datanya ketika data masuk. Terus jika vaksin ini berjalan dengan baik, dapat langsung mulai didistribusikan kepada orang banyak. Dan waktu lamanya pembuatan vaksin juga bervariasi tergantung pada jenis-jenis vaksinnya. Ada yang susah, ada yang gampang, bahkan ada yang lama banget, mulai dari 10 tahun, 15 atau 20 tahun, tergantung pada vaksinnya. Karena emang membuat vaksin ini juga gak mudah, soalnya buat cari antigen dari penyakit tersebut tuh emang susah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Tapi sebelum saya tutup,
mungkin di antara kalian ada juga yang ingin cari tahu tentang penyakit-penyakit, obat-obat seperti yang tadi. Kita juga bisa lihat di channelnya Dr. Faiz Abdullah atau IG-nya yang linknya ada di bawah komentar. Oke. Ini cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.